Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Restu Ari Sakdiah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ponorogo. Berikut kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1.A.8. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenai pengajaran dan pendidikan. Pengajaran atau underwich adalah pendidikan yang memberikan ilmu atau kebermanfaatan untuk kehidupan anak lahir dan batin. Dapat dikatakan pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Pendidikan menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan KHD yang kedua, pendidikan hanya tuntunan. Hidup tumbuhnya anak di luar kecakapan atau kehendak seorang pendidik. Pendidik hanya menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk memperbaiki lakunya selayaknya tugas seorang petani yang menanam padi. Dapat dikatakan kodrat dan perlakuan tumbuhan jagung tidak akan sama dengan tumbuhan padi. Artinya, kodrat tumbuhan jagung ketika menanam jagung, maka akan menghasilkan jagung pula. Dan ketika menanam padi, maka kodratnya akan menghasilkan padi pula. Begitu juga dengan perlakuannya. Untuk perlakuan tumbuhan jagung, tidak akan sama dengan perlakuan ketika menanam tumbuhan padi. Hal ini analogi dengan perlakuan peserta didik, di mana setiap peserta didik perlu diperlakukan sesuai dengan kebutuhan dan kodrat masing-masing. Kemudian selanjutnya, dasar pendidikan menurut KHD yaitu perlunya tuntunan pendidikan. Tuntunan pendidikan diperlukan untuk memperbaiki budi pekerti anak, di mana terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara dasar dan keadaan atau tuntunan. Sebagai analoginya, sebuah biji yang baik, jika ditanam di tanah yang baik dengan pemeliharaan yang baik, akan tumbuh dengan baik. Kemudian, jika sebuah biji yang tidak baik, tetapi ditanam di tanah yang baik, dengan pemeliharaan yang baik, maka akan tumbuh dengan baik juga. Berikutnya, jika bijinya tidak baik, meskipun tidak baik bijinya, tetapi tanahnya juga tidak baik, kemudian pemeliharaannya juga tidak baik, maka tumbuhnya juga tidak baik karena keadaan. Begitu juga dengan anak didik kita. Jika karakternya sudah baik, kemudian berada pada keadaan atau kondisi yang baik, lingkungan yang baik, maka anak didik tersebut akan tumbuh dengan baik. Dan jika anak memiliki karakter yang kurang baik, tetapi keadaan atau kondisinya dalam keadaan baik, maka anak tersebut dapat tumbuh dengan baik. Berikutnya, dasar jiwa anak dan kekuatan pendidikan. Anak terlahir bukan sebagai selembar kertas putih bersih yang dinamakan teori rasa, tetapi terlahir sebagai kertas dengan penuh tulisan samar, menurut konvergensi teori.
Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan baik sebagai cikal bakal budi pekerti baik dan mengabaikan tulisan yang tidak baik dan menjaganya agar jangan sampai menebal dan lama-kelamaan menjadi samar. Tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah. Dapat berubah atau bagian intelligible, yaitu yang berkaitan dengan pikiran atau kecakapan atau juga keterampilan. Yang tidak dapat berubah atau tidak dapat hilang, yaitu yang berkaitan dengan perasaan. Ada rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa marah, dan lain sebagainya. Di mana tabiat rasa bisa menjadi samar setelah mendapat kecerdasan pikiran atau anak mau berpikir, tetapi meskipun menjadi samar tidak akan lenyap sama sekali. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Memang benar, kecerdasan atau intelligible hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik. Akan tetapi, harus diingat bahwa dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik. Oleh karena itu, menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban, atau bisa dikatakan adab itu berarti dapat menguasai diri. Berikutnya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai pendidik harus mendidik dengan memperhatikan tuntunan alam dan zamannya anak dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap pembelajaran adalah proses transfer ilmu, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi pembelajaran saya. Kemudian saya menganggap bahwa semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Mereka butuh belajar dan butuh bisa. Kemudian yang ketiga, nilai kognitif atau KKM menjadi tujuan akhir pembelajaran. Siswa saya katakan berhasil dalam belajar ketika telah mencapai KKM. Dan saya katakan gagal ketika tidak dapat mencapai KKM. Kemudian sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga melakukan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru, di mana murid tidak berkesempatan untuk berperan aktif dalam pembelajaran saya. Nah, kemudian setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya jadi berpikir bahwa pembelajaran bukan hanya transfer ilmu, melainkan proses menuntun untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian setiap murid memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Untuk itu, dalam pembelajaran, saya perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial budaya. Kemudian saya perlu memberikan ruang kepada murid untuk turut serta aktif dalam pembelajaran, untuk turut serta mengemukakan pendapat dan memilih cara belajarnya.
Kemudian strategi untuk pencerminan pemikiran KHD yang dapat saya lakukan di kelas saya, yang pertama yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid untuk menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, kreatif, dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian merancang pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang relevan dengan sosial dan budaya. Selanjutnya, saya akan memperbaiki pembelajaran untuk mengutamakan kebutuhan murid sebagai upaya saya untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada murid. Selanjutnya, saya melakukan refleksi setiap proses pembelajaran yang telah saya lakukan dengan mencatat setiap kelebihan dan kelemahannya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.